Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah haji pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus yang terakhir. Sahabatku yang beriman dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji sekali seumur hidup. Beliau menunaikan haji pertama sekaligus terakhir kalinya pada 10 Hijriah. Sebelum itu belum diwajibkan, dan Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah melaksanakan haji setelah haji wada. Hal itu sebagaimana dijelaskan Said Ramadan Al-Buti dalam Fiqh As-Sirah An-Nabawiyah Ma'a Mujassid Tarikh Al-Khilafah Ar-Rasyidah. Sementara itu dalam Jawami As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hazm Al-Andalusi dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji dan berumroh berkali-kali sebelum kenabian setelahnya. Tetapi sebelum hijrah, setelah hijrah ke Madinah, beliau hanya berhaji satu kali. Sahabat yang beriman berada, para sahabat menyebut haji yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Hajjatul Islam atau haji pertama dalam Islam, atau Hajjatul Rasulullah, haji yang wajib dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah haji pertama dan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga disebut dengan haji wada ini dijelaskan dalam Ar-Rahiq Al-Maktum Sirah Nabawiyah karya Sabiur Rahman Al-Mubarakfuri dan Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Diceritakan memasuki bulan Zulhijjah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji dan memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan perbekalan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Ishaq mendengar dari Abu Rahman bin Qasim dari ayahnya Qasim bin Muhammad dari Aisyah istri Nabi yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menunaikan ibadah haji pada tanggal 25 Zulhijjah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Abu Dujana As-Saidi sebagai pemimpin sementara di Madinah. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa yang ditunjuk adalah Siba bin Urqutha Al-Ghifari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menyaksikan buah dakwah yang beliau perjuangkan melawan beragam kesulitan selama lebih dari 20 tahun.
Maka beliau mengumpulkan berbagai kabilah Arab di pinggiran kota Makkah untuk ditanyai tentang syariat dan hukum-hukum agama. Sahabat umat dimanapun berada, beliau meminta persaksian mereka bahwa beliau telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah dan menasihati umat. Nabi mengumumkan niatnya untuk melaksanakan haji wada yang mabrur. Mendengar pengumuman itu, orang-orang berdatangan ke Madinah. Mereka semua ingin ikut bersama Rasulullah SAW, yang tepatnya pada hari Sabtu 5 hari sebelum berakhirnya bulan Dzulqa'dah. Nabi SAW berkemas siap untuk berangkat. Beliau menyisir rambut, memakai jubah dan memakai minyak wangi. Beliau membawa unta dan berangkat selepas zuhur. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah fajar menyingsing, beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Malam ini aku didatangi oleh utusan Tuhanku. Dia berkata, sholatlah di lembah yang diberkahi dengan umroh beserta haji." Hadis riwayat Bukhari dan Umar. Sebelum sholat zuhur, beliau mandi untuk berihram. Aisyah radhiyallahu anhu lalu memercikkan minyak syariah dan minyak yang bercampur kasturi di tubuh dan kepala Nabi Muhammad SAW hingga kilaunya terlihat di kening dan di jenggot beliau. Sahabat yang beriman dimanapun berada, wewangian itu dibiarkan saja dan tidak dibasuhi. Setelah itu beliau memakai jubah dan selendang. Perjalanan Rasulullah SAW sampai di dekat Mekah. Beliau bermalam di Sutuha lalu memasuki Makkah setelah sholat subuh dan mandi pada hari Ahad 4 Zulhijjah 10 Hijriah. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, perjalanan ini ditempuh sekitar 8 hari lamanya. Setelah memasuki Masjidil Haram, beliau tawaf di Baitullah dan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Beliau tidak bertawalul karena yang dilakukan adalah haji qiran. Dalam rombongan itu diiringi pula hewan-hewan kurban. Selanjutnya beliau beristirahat di hajun dan tidak lagi melakukan tawaf kecuali tawaf haji. Sahabat yang beriman dimanapun berada, para sahabat yang tidak membawa hewan kurban diperintahkan agar menjadikan ihramnya sebagai umroh. Lalu mereka melakukan tawaf berkeliling Ka'bah, disusul melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian bertahallul dengan sempurna. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan ibadah hajinya, memperlihatkan kepada mereka tata cara ibadahnya dan cara mengajari mereka sunnah-sunnah haji, dan berpidato di depan orang banyak untuk menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan dijelaskan. Sahabat yang beriman dimanapun berada,
Itulah kisah tentang kisah haji pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus yang terakhir. Semoga apa yang saya sampaikan pada video singkat ini dapat bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dan saya pribadi memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video, karena saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, sebelum saya mengakhiri video ini, saya meminta kepada saudara-saudariku yang seiman dimanapun berada untuk mengklik subscribe, like, dan share video-video kebaikan ini. Semoga bernilai berpahala, mendapatkan pahala jahiliyah dan mendapat syafaat-syafaat Allah Subhanahu. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi